sore pecinta anggrek. Gimana? Seneng ya? Di rumah bisa ada kesibukan, ada kegiatan gitu. Nah, saat ini saya mau membahas mengenai hobi merawat anggrek dengan kesibukan kita yang di kantor. Mungkin ya ada yang bekerja, ada yang mungkin ada kegiatan lain gitu, tapi hobinya merawat anggrek. Apakah bisa untuk berdampingan? Kita akan sharing di sini. Kalau saya itu senang-senang aja ya merawat anggrek yang katanya konon itu susah. Lalu katanya juga rewel anggreknya. Jadi untuk yang sibuk-sibuk apa iya bisa kepegang gitu ya. Yang penting hobi ini kita jalani dengan hati yang happy. Karena semua hobi itu adalah pengobat rasa lelah kita dalam beraktivitas, itu kalau menurut saya. Dan untuk beranggrek ini adalah sesuatu yang memang baru buat saya ya. Saya juga masih pemula karena kira-kira 1 tahun lah ya benar-benar cinta banget dengan anggrek. Biasanya suka tapi nggak pengen, belum penasaran. Tapi setelah bulan Agustus tahun 2019 kemarin ada pelatihan dan mencoba ikut, itu rasa-rasanya auranya itu nempel banget. Dan sampai saat ini saya ya masih masih bisa menikmati. Dan sepertinya memang saya menemukan hobi yang menarik di sini. Nah, untuk yang sibuk-sibuk bagaimana untuk merawat anggrek yang yang katanya rewel gitu. Memang yang pertama untuk pemula itu banyak baca atau juga ikut gabung di grup-grup. Itu untuk tipsnya yang pertama. Jadi ada seseorang yang bisa diajak sharing dan ada juga yang memberi masukan saat kita mengalami kendala terhadap anggrek-anggrek kita. Lalu untuk yang kedua, kalau saya menggunakan ilmu-ilmu yang memang bisa saya pakai karena kesibukan kita ya. Mungkin ada yang berangkat pagi pulangnya malam, kadang ada yang ya sudah capek sampai rumah gitu ya. Kalau saya sih memang berangkatnya pagi pulang malam. Jadi saya pakai ilmu-ilmu yang singkat, padat, dan cepat gitu ya. Jadi yang pertama saya contohnya misalnya siram. Ilmu siram itu saya siramnya pagi. Jadi karena saya berangkatnya itu jam 6:30 harus sudah berangkat, jadi saya siramnya itu subuh sekalian olahraga. Jadi anggreknya segar, kitanya juga keringetan lah ya, bisa siram-siram anggrek. Lalu misalnya untuk cara penanaman. Untuk cara penanaman itu saya juga kadang-kadang agak sedikit bingung ya dulu dengan medianya. Kalau musim hujan seperti ini kira-kira baiknya seperti apa, karena memang banyak akar yang busuk dan sebagainya. Lalu ada ilmu yang tadi seperti anggrek yang saya pegang ini, itu adalah digantung. Nah, ini juga bisa berbunga. Ini rajin banget ya, ini rosemary. Ini gantungnya cuma pakai sabut kelapa, jadi akarnya dibalut, dia sudah tumbuh anakan lagi gitu. Dan ini aman, kenapa?
karena apalagi yang pecinta anggrek yang masih baru ya, itu rajin banget nyiram. Dan misalnya musim hujan gini juga, hujannya kadang-kadang siang hujan, malam hujan lagi. Nah ini aman karena dia tidak menyimpan banyak air, jadi akar yang busuk itu bisa diminimalisir. Terus misalnya tanam pakai arang. Nah kita juga harus tahu misalnya peletakannya. Kalau memang sekiranya banyak semut yang bersarang, atau misalnya menuhin tempat, nah itu kita bisa juga perhatikan ya, kira-kira media yang kita pakai itu cocok nggak untuk daerah kita atau misalnya di lingkungan kita, karena kadang-kadang satu sama lain itu berbeda. Misalnya di saya pakai arang aman-aman saja, tapi mungkin di tempat teman-teman ada yang untuk tempat tinggal semut. Nah itu bisa di review kembali, kira-kira yang paling nyaman buat kita itu apa. Ya nggak rewel lah ya pastinya, karena kita juga sudah kerja capek, masa hobi kita bukan bikin seneng malah bikin stres gitu. Lalu yang ketiga itu pemilihan jenis anggrek yang akan kita koleksi. Kalau untuk pemula menurut saya memang paling gampang itu Dendrobium ya. Kalau untuk yang Phalaenopsis itu memang awal pertama kali banyak yang jatuh cinta akan bunganya. Tapi saat kita memang belum bisa belum klik gitu untuk cara merawatnya, belum tahu lah ya kira-kira di lingkungan rumah kita itu panasnya pagi sampai siang itu sampai berapa lama. Terus padahal Phalaenopsis itu tidak bisa full sun misalnya. Mungkin bisa pun jadi tidak menarik warnanya karena memang dia ditakdirkan untuk agak teduh ya, agak rindang. Paling bisa sih kena sinar itu simat paling sampai jam 11 ya. Gitu. Nah, di sini kita pilih untuk koleksi anggrek yang jenisnya mudah, karena selain kita tidak bisa mengontrol setiap saat, itu nggak rewel lah ya buat kita. Jadi kita pilih yang Dendrobium kalau saya. Lalu untuk yang keempat itu pemilihan pupuk. Kalau untuk kita para pemula pasti banyak pengalaman yang memang jadi koleksi pupuk, karena lihat postingan pakai apa pupuknya, pakai ini, besok dibeli. Terus lihat postingan lagi pakai pupuk apa, pakai pupuk X, dibeli lagi. Padahal yang kemarin belum dipakai, gimana mau subur kalau memang belum dipakai gitu ya. Tapi tips yang paling penting itu yang menurut kita mudah untuk menggunakannya dan tidak terlalu keras ya, memang khusus untuk anggrek atau memang bagus untuk anggrek. Kita bisa cari review-review mungkin di YouTube atau di grup-grup ya pertemanan kita gitu. Lalu kalau saya pilih pupuk itu yang kira-kira bisa kita campur dengan fungisida atau juga kita campur dengan insektisida, karena waktu pemupukan itu memang seminggu 3 kali. Nah itu diantaranya itu kalau saya ada yang saya campur dengan fungisida dan saya campur dengan insektisida. Kenapa saya cari produk yang bisa saya campur? Karena itu menghemat waktu. Misalnya saya seminggu 3 kali mupuk, kalau harus fungi sama insek berarti otomatis hampir 1 minggu itu saya full semprot-semprot, karena waktunya terbatas. Jadi kita cari yang bisa sekalian gitu. Itu tips-tipsnya. Lalu untuk koleksi, untuk
para pecinta anggrek yang masih memang saat ini sudah ya terkena virus-virus anggrek, memang koleksi itu tidak ada habisnya karena memang banyak sekali jenis-jenisnya dan cantik-cantik pastinya. Tipsnya itu yang penting diukur sama kegiatan kita dan tenaga kita tentunya. Kira-kira bisa nggak ya cukup waktu untuk merawat semuanya. Kalau kira-kira sudah ada 50, kalau lebih itu bakalan lebih menyita waktu daripada nanti tidak tidak tertangani dengan baik. Nah, kalau menurut saya, saran saya itu lebih baik untuk handphonenya lobet. Lebih baik untuk tahan dulu. Jadi koleksi yang sudah ada itu dirawat, digemukkan, nanti pada saat berbunga-bunga, nah itulah hasilnya dari apa yang kita berikan, apa yang kita rawat, seperti itu. Terus kenapa kita harus semangat ya kalau memang hobi merawat anggrek? Itu menurut saya karena ini adalah hobi yang luar biasa. Yang pertama itu memang menyenangkan hati. Yang keduanya itu bisa jadi bisnis. Karena hobi merawat anggrek itu saat kita punya koleksi yang unik atau memang kita merawatnya itu serius, memang jadinya bagus, itu kita bisa juga belajar untuk menjualnya kepada teman kita atau kolektor yang lain, seperti itu. Lalu untuk selanjutnya tipsnya itu selain memilih ilmu-ilmu yang praktis, saya juga mengandalkan perasaan. Nah, misalnya kita lagi kira-kira memang aduh aku kok males banget ya mau siram gitu, ya sudah, nggak usah dipaksa. Nggak akan juga anggrek kita langsung mati seketika ya. Kalau memang malasnya sehari ini mundur jadi besok, itu ya nggak apa-apa. Jadi kalau saya sih ya dienakin aja gitu, nggak harus siram harus pagi harus jam 7 atau ya bisanya subuh ya subuh. Kalau malam saya memang menghindari itu karena menurut saya itu akan lebih mudah mengundang bakteri, karena memang saat basah terlalu lama itu anggrek rentan terhadap bakteri. Itu saja tips-tips dari saya. Yang penting semangat. Saat diri kita semangat, sudah pasti itu akan menggerakkan semua syaraf-syaraf kita ya untuk mengerjakan dengan ikhlas, mengerjakan dengan bahagia, dan hasilnya pasti kita sudah akan bisa menikmati gitu. Seperti yang ini, dia rajin sekali bunga loh gitu. Meskipun hanya ditanam dengan cara seperti ini, padahal tanam seperti ini irit sekali tempat dan juga akarnya tidak takut untuk busuk. Nih ya, tuh, dengan sabut kelapa dan vertikal, terus digantung dengan kawat seperti ini. Ini hanya ditali saja di sini dan kawatnya masuk ke sini. Gampang sekali. Jadi pokoknya tips untuk yang memang kegiatannya banyak atau misalnya bekerja tetapi hobinya merawat anggrek, jangan takut, jangan tunggu pensiun baru mulai merawat ya, karena merawat anggrek ini seperti merawat anak sendiri, seperti merawat anak-anak betul ya, bukan seperti pohon-pohon yang lain yang sebulan 2 bulan itu sudah bisa cepat besar. Kalau yang anggrek ini memang luar biasa. Kalau memang kita sudah tahu betul itu anggrek itu rasa-rasanya bukan mahal ya,
karena memang dari prosesnya aja sudah harus pecah botol. Dari pecah botol itu sudah butuh proses 3 bulan, nanti 3 bulan baru bisa dipindah-pindahkan, terus baru bisa ditempel. Dari ditempel menjadi seedling itu ke pra remaja sudah ada memakan waktu lagi, dari pra remaja menuju dewasa sudah memakan waktu lagi, dan mungkin itu 3 tahun 4 tahun baru bisa wow gitu. Itu aja tips-tips dari saya. Yang penting tetap semangat menghijaukan rumah dengan koleksi anggrek, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa biar semua usaha kita dalam merawat anggrek itu membuahkan hasil yang baik. Itu saja. Oh ya, jangan lupa bantu subscribe dan like-nya ya. Kalau mau komen untuk sharing, semoga kita bisa saling menyemangati dengan sesama pemula penikmat anggrek atau hobis yang sama. Oke, terima kasih. Selamat sore, salam sehat selalu.